Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Asifah Anwardeza, Azhara Aura Rizky Wulandari, Capirus Helena Menbagayari, dan Cantika Fitri Ramadhanti akan mempresentasikan hasil tugas akhir penganggaran kami pada UMKM Pisang Keju Sri Rezeki Malang. Next slide. Yang pertama adalah profil UMKM Pisang Keju Sri Rezeki. Jadi, usaha Pisang Keju Sri Rezeki ini telah berdiri selama 6 tahun dan didirikan oleh Bapak dia pada tanggal 10 Agustus 2018 di Kota Malang. Dalam menjalankan usahanya, usaha ini dibuka pertama kali di Sawah Jajar. Namun karena insiden dan berbagai tantangan lainnya, kota tersebut harus ditutup pada pertengahan November tahun 2020. Namun, UMKM Pisang Keju Sri Rezeki ini berhasil mengembangkan usahanya sehingga memiliki beberapa cabang di lokasi strategis lainnya, yaitu Araya, Sigura-gura, Jaya Apung, Tolkomas, dan Kota Batu. Tujuan utama dalam operasi UMKM ini adalah menyediakan aneka olahan pisang goreng dengan fokus menu utama yaitu pisang keju dan pisang goreng lainnya dengan topping menu variatif. Misalnya adalah seperti topping dengan kaldu coko, glaze, dark chocolate, green tea, tiramisu, oreo, dan masih banyak lainnya. Dalam memasarkan produknya, UMKM Pisang Keju Sri Rezeki juga memanfaatkan media sosial khusus yaitu Instagram untuk memperluas jangkauan pemasaran. Konten yang dibagikan dalam media sosial Instagram dengan username Pisang Keju SR meliputi promosi produk, penawaran spesial seperti diskon, interaksi dengan pelanggan, dan donasi. Ulasan dari pelanggan hingga food influencer Malang juga mendukung UMKM ini untuk memperluas pasarnya dan membantu meningkatkan daya tarik terhadap produk Pisang Keju Sri Rezeki. Kritik dan testimoni positif dari pelanggan membantu mengembangkan usaha ini menjadi lebih maju. Tidak hanya dijual di outlet saja, Pisang Keju Sri Rezeki ini juga membuka outletnya di platform delivery makanan seperti GoFood, Shopee Food, dan hal ini juga mempermudah pelanggan untuk dapat memesan berdasarkan platform delivery yang mereka punya. Next slide. Dan selanjutnya adalah permasalahan UMKM. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, permasalahan yang dikeluhkan selaku pendiri dari Pisang Keju Sri Rezeki ini adalah yang pertama, beban gaji karyawan dan biaya operasional lainnya seperti bensin dan sewa tempat yang juga lumayan relatif tinggi. Gaji karyawan sendiri dibayarkan per minggu dan tentunya ditentukan berdasarkan hal lain yaitu jam kerja dan masa kerjanya. Yang kedua adalah biaya tidak terduga yang dikeluarkan selama beroperasi. Misalnya adalah kerusakan kompor dan printer Bluetooth untuk pemasaran. Saat dimana kompor terjadi kerusakan, hal ini dapat menghambat produksi pisang keju dan membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pendapatan dalam membuka cabang baru. Dalam membuka cabang baru dibutuhkan waktu yang lama untuk pengumpulan dana yang hanya berasal dari ekonominya saja. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dari Pisang Keju Sri Rezeki. Yang pertama yaitu ada biaya tenaga kerja langsung yang diperoleh dari 15 karyawan yang dibayarkan setiap minggunya. 15 karyawan tersebut ada gaji-gaji yang variatif berdasarkan lama waktu kerjanya. Pertama ada kategori Rp360.000, Rp410.000, Rp230.000, Rp275.000, dan
kalau di total menjadi 5.040.000 per minggunya untuk gaji karyawan. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung ada dua, yaitu jasa servis kompor dan jasa servis printer rusak. Untuk pengeluaran untuk servis tidak rutin dilakukan, hanya pada saat dibutuhkan saja atau darurat. Untuk jasa servis kompor yaitu Rp120.000 dan jasa servis printer rusak yaitu Rp150.000, jadi totalnya Rp270.000. Baik, untuk selanjutnya yang pertama ada produksi. Jadi jumlah produk yang diproduksi ini berbeda tiap harinya, karena setiap hari itu jumlah konsumen itu berbeda, tiap cabangnya juga berbeda. Dan untuk upah dan gaji masih sama seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Total karyawan itu ada 15 karyawan dari semua cabang. Untuk gajinya ini dibayarkan per minggu dengan total Rp5.040.000. Kemudian yang selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi ini dikeluarkan per minggu juga sama seperti gaji. Biaya produksi itu juga tergantung dari tiap-tiap cabang. Untuk total keseluruhannya adalah sebesar Rp18.714.029 per minggunya. Itu mencakup Milo, minyak, tepung beras, tepung kanji, tepung terigu, creamer, gula, crunchy choco untuk topping, glaze green tea, glaze tiramisu, glaze dark choco, keju, dan juga kemasan. Kemudian yang selanjutnya ada biaya operasional. Untuk biaya operasional ini dibayarkannya per bulan. Yang pertama ada transportasi yang mencakup kebutuhan bensin. Totalnya adalah sebesar Rp1.600.000 per bulan. Kemudian yang selanjutnya sewa tempat. Tiap cabangnya ini berbeda. Untuk di Sigura-Gura sebesar Rp1.500.000, di Joyo Agung Rp2.000.000, di Teluk Gumas Rp800.000, di Kota Batu Rp550.000, dan di area 0 karena tidak membayar sewa tempat. Kemudian untuk biaya operasional yang terakhir adalah wifi atau internet. Untuk biaya per cabangnya adalah sebesar Rp250.000 karena ada 5 cabang, jadi totalnya itu adalah sebesar Rp1.250.000. Dengan begitu total biaya operasional per bulannya adalah sebesar Rp7.700.000 per bulannya. Next. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran. Untuk anggaran Pisang Sri Rejeki ini dia menggunakan sistem operasional dan dilakukan anggaran setiap per minggu. Dan untuk anggaran ini diatur secara manual, tidak menggunakan perangkat lunak atau software atau aplikasi apapun. Dan untuk penyusunan anggaran, jika UMKM-nya memutuskan untuk membuka cabang baru, diperlukan waktu yang lumayan lama, yaitu dengan cara menabung. Nah, untuk faktor pertimbangan dalam menyusun anggaran, setiap minggu itu diatur sesuai kebutuhan outlet atau cabang, karena setiap outlet atau cabang memiliki kebutuhan bahan mentah yang berbeda-beda, sehingga penyusunan anggarannya untuk setiap outlet atau cabang berbeda. Untuk tabelnya ini hanya untuk satu supplier saja, untuk penyebaran outlet sesuai dengan outletnya. Nah, untuk per minggunya ini bahan bakunya atau biaya produksinya ada bahan baku utama, bahan baku pendukung 1 untuk kebutuhan adonan. Untuk bahan baku utamanya yaitu ada pisang, bahan baku pendukung 2 itu seperti kebutuhan keju, dan bahan topping dan bahan kemasan juga. Nah, untuk tenaga kerjanya juga per minggu juga seperti sebelumnya, yaitu Rp5.040.000, dan biaya operasionalnya ini dibayarkan secara per bulan, tapi kalau dikumulatifkan secara per minggu dia ada transportasi yaitu Rp400.000 untuk kebutuhan bensin per minggu. Dan untuk budget sewa tempat meskipun dibayar secara per bulan, secara per minggu dia totalnya Rp1.200.000. Dan untuk wifi atau internet juga dibayar secara per bulan, tapi kalau dihitung secara per minggu dia menjadi 300 ribuan. Untuk total anggaran per minggu untuk semuanya termasuk biaya semuanya yaitu Rp34.012.942. Next. Untuk analisis penyebab permasalahan berdasarkan hasil penyusunan anggaran, untuk UMKM
pisang keju Sri Rezeki ini ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dianalisis, yaitu pertama, ketergantungan pada sistem manual. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sistem anggaran ini diatur secara manual tanpa perangkat atau tanpa software. Nah, hal ini bisa meningkatkan risiko kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu biaya bahan baku dan kemasan yang masih relatif tinggi. Biaya bahan baku utama dan bahan baku lainnya relatif tinggi karena naiknya biaya bahan baku yang disebabkan oleh perubahan inflasi ekonomi sekitar, dan biaya kemasan yang masih relatif tinggi untuk anggaran per minggu menunjukkan perlunya evaluasi untuk menemukan kemasan alternatif yang lebih hemat dan juga ramah lingkungan tanpa mengurangi kualitas kemasan. Yang ketiga yaitu keterbatasan dana untuk ekspansi cabang atau outlet. Perencanaan untuk membuka cabang baru diperlukan waktu lama karena proses pengumpulan dana secara bertahap dari keuntungan omset penjualan UMKM pisang keju Sri Rezeki. Tidak adanya alokasi khusus atau tambahan modal dari pihak lain maka mengakibatkan ekspansi cabang baru tersebut ini butuh waktu yang lama. Lalu keempat yaitu kurangnya penganggaran untuk promosi. UMKM pisang keju Sri Rezeki ini tidak menggunakan jasa spesial untuk pemasaran pisang Sri Rezekinya. Dia hanya menggunakan Instagram saja tapi tanpa jasa spesial untuk melakukan pemasaran di sosial media. Jadi pemasaran di sosial media ini dilakukan secara pribadi sehingga hal tersebut mempengaruhi pada perluasan pasar dan peningkatan penjualan. Next. Baiklah, kesimpulannya adalah UMKM pisang keju Sri Rezeki merupakan usaha yang telah beroperasi selama 6 tahun sejak Agustus 2018 dengan produk utama olahan pisang goreng beragam topping. Dari tahun ke tahun berhasil membuka 5 cabang meskipun pada awalnya sempat menutup 1 cabang di Sawah Jajar pada tahun 2020. Namun UMKM ini berhasil menghadapi sejumlah permasalahan yang terjadi, dimulai dari ketergantungan pada sistem manual, kenaikan biaya bahan baku dan packaging, dana untuk ekspansi cabang baru, anggaran promosi yang minim, dan beban operasional yang signifikan. Dengan mengatasi permasalahan yang ada serta kritik dan testimoni positif pelanggan, UMKM ini berhasil berkembang dan memperluas jangkauan pasarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.